Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita di dalam pembelajaran seri identitas pengikut Kristus bagian yang keempat. Orang percaya adalah murid Kristus. Seri pengajaran identitas pengikut Kristus ada 11 sesi, di mana pada kesempatan ini adalah bagian yang keempat. Kita akan sama-sama belajar menangkap pesan Tuhan dan mengerti akan pengutusan diri sebagai identitas kita sebagai orang percaya. Matius pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Lalu Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yang pertama, menjadi murid dimulai dari menuruti firman. Menarik adalah pencarian murid tidak dilakukan di sekolah-sekolah Taurat pada masa itu. Tidak dicari para ahli pada saat itu untuk menjadi murid. Justru Yesus menyusuri pantai Danau Galilea. Yang tentunya bukan orang-orang akademis. Mereka adalah orang-orang yang praktis, bukan para pemikir. Tapi rupanya menjadi murid Kristus justru menjadi lebih sulit ketika kebanyakan mikir daripada menuruti firman. Di mana ketika Yesus panggil, mereka merespon dengan cepat. Demikian juga kita, orang percaya menjadi murid Kristus, itu dimulai dari menuruti firman. Di Matius 4 ayat yang ke-19, di sana tertulis, Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6 ayat 7, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini prosesnya panjang ya, dari Matius pasal 4 sampai ke Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Tentunya menjadi murid itu mutlak. Mulainya dari Anda dan saya menuruti firman. Karena itu adalah dasar di mana seseorang bisa belajar dari Kristus. Karena tugasnya murid kan tentunya belajar. Murid Kristus itu Kristen. Tapi belum tentu sebaliknya. Karena bisa saja orang bergaya seperti murid Kristus. Tapi murid Kristus bukan sekedar style, bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar look like, tetapi memang menjadi orang yang belajar dari Kristus dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Kristus. Karena itu, murid Kristus itu Kristen. Disebut Kristen karena mengikuti Kristus. Tapi belum tentu yang nyebut diri Kristen itu murid Kristus. Nah,
Demikian firman Tuhan dari Matius pasal 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Menarik. Kalau saja Yesus menyusur sekolah-sekolah Taurat yang ada, ya, mereka yang dari akademis, mungkin tidak seresponsif ini untuk menuruti. Ya, di mana mari ikut aku, mereka tinggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Belum tentu demikian. Mungkin jadi panjang perdebatan. Mau ngikut kemana? Kemana mau ngapain? Panjang, panjang. Akademis. Saya gak benci akademis. Namun, setiap Kristen itu harusnya murid. Nah, karena nggak bisa sekedar ngaku-ngaku. Di Matius 22, di sana juga dikatakan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Di Kisah Para Rasul, kalau kita lanjutkan di pasal 11, ayat 25-20, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi istilah Kristen itu muncul bukan diciptakan oleh para pengikut Kristus. Justru istilah Kristen itu muncul dari orang-orang yang menilai mereka yang hidup berpola mengikuti Kristus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 11 ini kita melihat bagaimana murid memuridkan. Jadi siapapun yang murid Kristus pasti memuridkan. Demikian Anda, demikian saya. Ya, nggak semua gereja memuridkan. Ini bukan analisa, ini kenyataan. Ini bukan menghakimi. Karena berhasilnya sebuah pemuridan adalah berhasilnya kita membimbing seseorang kita mengikuti Tuhan. Pelan-pelan memaknainya. Jadi, sentralnya bukan kita. Sentralnya adalah bagaimana mereka mengikuti kita menuruti Tuhan. Mengikuti kita mempelajari dari firman. Seperti itu. Sehingga berujung kepada Kristus sebagai otoritas tertinggi yang diikuti melalui firman-Nya. Bergantung mutlak kepada Tuhan, bukan kepada yang mengajarkan dia tentang Tuhan. Nah, murid Kristus itu pasti Kristen. Karena Kristen itu belajarnya dari Kristus. Mengikuti polanya pola Kristus. Makanya ada banyak etika yang diciptakan di dalam gereja, namun pastikan saja Anda bukan tunduk pada etika itu, tapi tunduk kepada firman Kristus. Karena etika dan aturan-aturan dibuat untuk ketertiban hidup. Namun ketertiban hidup tidak boleh menyampingkan tentang belajar terus-menerus dari Kristus. Karena itu, Anda dan saya nggak bisa pura-pura Kristen di hadapan Tuhan. Karena hanya murid Kristus yang adalah Kristen. Murid Kristus itu Kristen yang sumber imannya adalah Alkitab. Bukan mulut pendetanya. Bukan sumber iman dari mulut pengajarnya. Bukan dari orang-orang yang menyebut dirinya nabi di masa kini. Melainkan sumber imannya adalah Alkitab. Itu murid Kristus. Itulah Kristen yang sumber imannya adalah Alkitab. Bukan bersumber pada motivasi-motivasi positif yang diucapkan dari mulut dan itu dijadikan sebuah iman. Tidak demikian. Matius pasal 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang,
dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hidup itu tenang, udah paling final. Jiwa yang mendapat ketenangan karena kerendahan hati, karena kelemah lembutan. Dan itu semua kita bisa alami kalau kita belajarnya dari firman Kristus. Rendah hati karena tahu diri, dia bisa hidup karena Tuhan. Sehingga jiwanya mendapat ketenangan. Karena kerendahan hatinya berasal dari pembatasan diri akan kekuatan diri. Sebab mengandalkan Tuhan. Itulah lemah lembut. Lemah lembut adalah di mana kita membatasi kekuatan diri kita untuk mempersilahkan kekuatan Allah menguasai kita seluruhnya. Dengan demikian, kita belajar dari Kristus. Dan semua bermula dari memikul kuk yang Tuhan pasang. Kuk bukan beban. Kuk adalah penundukan diri atas aturan Tuhan. Penundukan diri atas firman-Nya. Kuk gandar itu ditaruh di atas punuk sapi. Biasanya kerbau yang dipakai untuk membajak lahan. Jadi sesungguhnya ini bukan beban hidup kalau dibilang kuk, tetapi justru sesuatu yang mengarahkan, karena kuk itu tujuannya untuk mengarahkan. Mau ke kanan atau ke kiri ya diarahkan oleh kuk itu. Lalu kemudian di bawahnya ada cakar besi yang sekaligus menggemburkan tanah. Sehingga hidup Anda dan saya yang belajarnya dari firman Kristus, setiap langkah hidup kita yang mau diarahkan oleh firman itu, otomatis setiap apapun yang kita jalani lewati, itu kita jadikan subur lahannya, sehingga berbuah. Demikian, iman bertumbuh, menimbulkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita yang percaya ini, yang kemudian menjadikan banyak orang juga percaya kepada Tuhan yang kita percaya. Nah, sumber imannya adalah Alkitab, bukan dari yang lain. 2 Timotius 3 ayat 16-17 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Satu-satunya sumber iman adalah Alkitab di dalam kekristenan. Tidak ada yang lain. Jangan coba-coba mencari sumber yang lain. Atau menciptakan sumber yang lain. Karena sumber yang benar adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Ayat yang ada di dalam Alkitab. Tulisan yang ada di dalam firman Allah. Itu manfaatnya untuk kita diajar. Supaya kita tahu mana salah, mana benar. Supaya kita perbaiki kelakuan kita. Supaya setiap kita itu dididik dalam kebenaran. Dengan demikian, kita ini sebagai kepunyaan Allah. Itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena umat Allah itu rajin berbuat baik. Namun berbuat baik nggak sekedar punya niat. Berbuat baik itu harus diperlengkapi. Dan perlengkapan yang benar untuk setiap orang Kristen berbuat baik. Itu sumbernya dari firman Kristus. Yang mana manfaatnya untuk mengajar. Supaya kita tahu bedanya mana salah, mana benar. Nggak harus dari pengalaman yang salah. Melainkan dari firman Kristus kita sudah tahu mana salah, mana benar.
sehingga kita bisa perbaiki kelakuan. Bukan karena sekedar pengen jadi orang baik, tetapi supaya mensinkronkan diri seperti orang yang Tuhan inginkan. Dengan demikian, firman itu akan mendidik kita dalam kebenaran, yang akhirnya Anda dan saya terlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10, di sana tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan kalimatnya, ayatnya, bahwa Tuhan mau supaya kita hidup di dalam good work, di dalam pekerjaan baik. Itulah kehidupan murid Kristus. Karena sumber daripada apa yang baik dalam hidupnya adalah Alkitab. Bukan budaya, bukan adat, bukan filosofi, melainkan firman Kristus. Murid Kristus itu melakukan perintah. Perintah untuk murid Kristus adalah di dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35, di sana tertulis demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah untuk murid Kristus, saling mengasihi. Kalau belajarnya benar, diperlengkapinya benar, sumbernya benar, Anda dan saya melakukan perintah ini. Karena inilah perintah untuk murid Kristus. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 tertulis, akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jangan pernah fokus hanya pada bagian-bagian tertentu pada perikop ini. Karena ini adalah tentang kehidupan di mana firman-Nya di dalam Anda dan saya di dalam firman.
Sehingga yang disebut berbuah adalah di mana karakter daripada Kristus itu tumbuh, bekerja di dalam diri kita, dan tampil keluar dari diri kita. Itu yang disebut dengan berbuah. Artinya, siapa yang mengaku Kristen, tapi tidak mirip Yesus, dia akan berakhir binasa. Karena hanya murid yang melakukan perintah. Dan siapa yang melakukan perintah, maka dia yang berbuah. Dan berbuah dari sumber yang benar, dengan cara yang sesuai sumber. Dan akhirnya Kristus yang muncul dalam kehidupannya. Karena itu, murid Kristus adalah identitas kekristenan. Kita nggak bisa cuman sekedar ngaku-ngaku, melainkan harus dalam kehidupan yang nyata, sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.